Adapun kemudian jika ada yang mengatakan, oh bukan itu hadisnya. Hadis tentang Nur Muhammad adalah laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Kita kasih tahu teman-teman, itu hadis maudhu, hadis yang palsu. Meskipun maknanya sahih sesuai dengan hadis Imam Al-Hakim tadi. Disinilah muncul Imam Al-Ghazali. Beliau menulis dalam kitab Bughyahnya. Apa kata beliau? Ada hadis lain yang merupakan dalil dari penciptaan pertama itu Nur Muhammad. Tapi Allah menyebut dengan istilah yang lain, Rasulullah menyebut dengan istilah yang lain. Awwalu ma khalaqallah al-qalam. Hadis Imam Tirmizi dan hadisnya sahih. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Al-qalam itu secara harfiah adalah pena yang menulis takdir. Tapi al-qalam itu dalam ilmu asma'un nabi adalah salah satu nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-qalam itu hakikatnya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ghazali mengatakan, ini adalah dalil yang tidak eksplisit, tidak menyebutkan lafaz Nur Muhammad, tapi maknanya adalah Nur Muhammad. Nah, ini kemudian disebutkan oleh para imam kita mengenai apa itu Nur Muhammad. Dialah al-qalam, dialah an-nuqtah tahtal ba, dialah titik di bawah ba. Itu cuma pengistilahan. Namun kalau ada orang tidak sepakat bagaimana? Jika masuk ke ranah ilmiah, ilmiah itu ranahnya ranah dua hal, akliyat, akal, murni, atau hissiyat, empirik. Namun pensahihan terhadap hadis laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau ya Adam. Ada orang yang mensahihkannya dengan jalur yang lain, jalur kerohanian. Nah, ini yang disebut metode kasyaf. 3 metode ini teman-teman yang makan Allah bukanlah bertentangan, dia cuma berbeda jalur. Hissi, kalau terlihat, tampak, terdengar, sahih. Akli, jika dia termakan oleh akal, logis, rasional, maka disebut sahih. Tapi Imam Ghazali mengingatkan dalam Qanun Ta'wilnya, Risalah Laduniyahnya, semua itu harus diverifikasi ulang oleh zauq qalbiyah, zauq ruhiyah. Secara ruhani, belum tentu hadis yang sahih secara keilmian itu diterima oleh zauq qalbu. Begitu juga sebaliknya. Banyak hal yang diterima oleh qalbu, terkadang akal pun sulit menerimanya. Apakah kita membenturkannya? Tidak. Ini 2 hal atau 3 hal yang dia bergerak di ranahnya masing-masing, kita tidak perlu mempertentangannya. Jika boleh kita katakan sebagai kesimpulan, adakah dalil Nur Muhammad? Dalilnya ada, tapi diperdebatkan. Kalau mengikuti versi ahli hadis yang mengambil jalur hissiyah, ilmu empirik, atau ahli-ahli kalam versi ilmu akliyat, maka mereka akan cenderung mengatakannya mungkin dhaif. Tapi jika ilmu akliyat ini ditambah lagi dengan teori-teori akal, mereka akan menerimanya. Dan yang terakhir dengan ilmu qalbu, metode kasyaf, mereka pun mensahihkannya. Ya. Saya tidak akan mensahihkan dengan kasyaf, tapi saya mengikuti Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Meskipun imam yang lain tidak ikut, tidak masalah. Keilmiahan itu, penilaian itu adalah pilihan dari seorang imam atau seorang pengikut. Dengan ini kita mengatakan bahwa hadis mengenai laula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad atau Nur Muhammad, aku tidak ciptakan engkau hai Adam, hadisnya sahih secara sanad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.